Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita, senantiasa menuntut ilmu agama agar kita selalu ingin belajar ilmu agama, karena dengan begitu kita semuanya akan menjadi orang-orang yang mengetahui tentang apa yang diwajibkan kepada kita, apa yang diharamkan bagi kita. Dengan senantiasa kita menuntut ilmu agama, maka kita akan bertambah pengetahuan ilmu kita, sehingga semakin menambah kuat keimanan kita kepada Allah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang kisah dan sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja akan saya bacakan isi dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi, ringkasan kisah dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas judul, yaitu Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Tumbuh besar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, wa khurujuhu ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke Syam. Wa ziwajuhu bi Khadijah, dan menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Nasya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh besar, tumbuh menjadi seorang anak, dan kemudian dewasa. Dari semenjak beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Yaquluhu jadduhu Abdul Muttalib, yang merawat dan mengasuh beliau, memenuhi kebutuhan beliau pada saat masih kecil, itu adalah paman beliau Abdul Muttalib. Nah, perlu saya ingatkan di sini nama dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Syaibatul Hamd.
Adapun Abdul Muttalib ini adalah julukan untuk kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttalib itu adalah pamannya, saudara dari Hashim. Paman Nabi, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini namanya adalah Syaibah dan dijuluki Abdul Muttalib. Bacanya adalah tasydid di Muttalib. Sebagian orang salah membaca Muttalib. Nah, jadi yang benar adalah tasydidnya bukan di lam tapi di Muttalib. Abdul Muttalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya karena sudah terlahir dalam keadaan yatim, seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, bahwasanya ada beberapa versi, beberapa pendapat tentang wafatnya ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling kuat pendapat dari para ahli sejarah, para muarrikhin, bahwasanya beliau saat masih dalam kandungan ayah beliau Abdullah meninggal dunia, sehingga terlahir dalam keadaan sudah yatim. Wa ba'dahu, setelah kakek beliau meninggal, ammuhu Abu Thalib, baru kemudian yang mengasuh dan merawat beliau adalah pamannya, yaitu Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib. Wa tahharahu Allah azza wa jalla min danasil jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara dan dijaga dari keburukan, kotoran-kotoran. Ini dalam artian majas, dan dari keyakinan-keyakinan yang salah, dari tradisi-tradisi jahiliyah yang pada umumnya adalah pada saat itu orang-orang yang hidup di sana, mereka kebanyakan adalah orang-orang musyrik, penyembah berhala. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para anbiya semuanya, para rasul semuanya yang diutus oleh Allah, sebelum diangkat jadi nabi, dari saat mereka terlahir, kemudian menjadi seorang anak, kemudian tumbuh dewasa, sebelum diangkat menjadi nabi sudah dijaga, terpelihara dari kemusyrikan, kekufuran, dari dosa besar, dosa kecil yang bisa merendahkan derajat, dari segala bentuk, segala hal-hal yang menyebabkan kehinaan atau rendahnya martabat yang saat itu dilakukan oleh kaum jahiliyah. Banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan oleh para ahli sejarah, apa yang mengakibatkan mereka saat itu dijuluki sebagai orang-orang jahiliyah, terutama dari sisi keyakinan mereka. Keyakinan mereka menyembah berhala yang tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan yang mereka buat sendiri berhala-berhala tersebut, kemudian mereka sembah. Itu adalah suatu kebodohan. Bahkan disebutkan mereka membuat berhala mereka dalam bentuk yang dibuat dari tepung, dijadikan roti dengan bentuk berhala mereka itu. Setelah kemudian mereka menyembahnya secara batil, tidak benar, tanpa hak, tidak secara hak,
berhala-berhala yang mereka buat sendiri itu kemudian dimakan. Ada juga tradisi saat itu zaman jahiliyah, mereka merasa malu kalau punya anak perempuan, sehingga mereka saat itu jika tahu bahwasanya yang terlahir adalah anak perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Ada juga ya, yang menyebutkan di antara tradisi jahiliyah bahwasanya jika seorang ayah meninggal dunia, maka anak pertamanya itu yang akan mewarisi istrinya, menjadi suami bagi ibunya, pengganti dari ayahnya. Ada juga yang menyebutkan di antara contoh tradisi kotor yang buruk di zaman jahiliyah adalah melarang orang yang haid keluar rumah, tidak boleh menyentuh makanan yang dibuat, yang dimasak oleh perempuan di saat perempuan tersebut dalam keadaan haid. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya dulu di zaman jahiliyah mereka saat musim haji, yang menurut mereka meyakini itu adalah ajaran leluhur mereka, namun sudah diselewengkan dari ajaran kebenaran, mereka mengikuti Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim, tapi sudah menyeleweng jauh dari ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil bersiul, bertepuk tangan, bahkan di antara mereka ada yang datang ke Ka'bah menurut mereka memuliakan, mengagungkan Ka'bah dengan diisi berhala-berhala. Namun yang mereka lakukan adalah mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi telanjang bulan. Kata mereka ini menunjukkan bahwasanya mereka ingin bersih. Sama sekali tidak ada yang ditutupi lagi dari dosa-dosa. Ya, sehingga sampai orang-orang Quraisy merasa malu. Mereka ya, menutup mereka dengan menutup orang-orang tersebut yang punya paham seperti itu dengan pakaian. Ya, banyak sekali contoh-contoh sehingga disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah pada masa itu disebut jahiliyah yang kedua. Adapun jahiliyah yang pertama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, itu terjadi di masa setelah meninggalnya Nabi Idris dan pengikut-pengikut Nabi Idris, yaitu Yahud, Ya'ub, Wad, Suwaq, dan Nasr. Setelah meninggalnya para murid-murid seperti Nabi Idris yang meneruskan dakwah Nabi Idris, kemudian terjadi penyelewengan pertama kali hingga waktu yang cukup lama, terjadi kekufuran kemusyrikan yang pertama kali sampai kemudian diutuslah Nabi Nuh. Itu yang disebut dengan jahiliyah yang pertama. Jahiliyah yang di masa sebelum dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini adalah jahiliyah yang kedua. Meskipun hidup di tengah masyarakat, di lingkungan orang-orang yang banyak melakukan tradisi-tradisi yang buruk, yang jelek, yang penuh dengan unsur kekufuran, kemusyrikan, dan kebodohan. Namun Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali ikut-ikutan apa yang mereka lakukan itu, karena dari kecil sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan pada pelajaran yang lalu, misalnya dibersihkan dari hati Rasulullah SAW dari semenjak kecil, diambil bagian yang mana ada pada semua manusia, dari situ
setan biasanya masuk dan mengganggu serta menggoda, menipu manusia pada umumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah terpelihara dan terjaga maksum, maka dibersihkan itu oleh dua malaikat pada saat beliau masih kecil, masih diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Wa min kulli aibin, dan dari semua aib keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga, bahkan beliau terkenal di kalangan orang-orang Arab saat itu adalah dijuluki Amin, dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur, tidak pernah berbohong, sekalipun tidak pernah berbohong. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka percaya dan membenarkannya. Sampai-sampai ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagian orang yang tidak mau, meskipun mereka tidak mau beriman kepada Nabi, tetap dalam kekufuran, tetap dalam kemusyrikan, tetapi mereka dalam hati kecil mereka meyakini sebenarnya Muhammad ini yang benar. Dia nggak mungkin berbohong. Meskipun sebagian orang lain saat itu yang tertutup hatinya dari kebenaran mengatakan ini udah gila, Muhammad ngaku-ngaku melakukan perjalanan jauh hanya dalam waktu yang singkat, dan perjalanan jauh tidak hanya di bumi tapi sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Yang bahkan yang sudah beriman sebagian kemudian goyah dan menjadi murtad lagi, kembali ke kemusyrik. Namun sebagian orang yang musyrik, yang kafir, yang dari awal tidak percaya dengan Nabi tapi tahu siapa Nabi, dalam hati kecil mereka membenarkan kalau Muhammad ngomong nggak mungkin bohong. Karena itulah yang mereka tahu dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang jujur. Makanya disebutkan di sini wa manahu kulla khuluqin jamilin. Allah memberikan pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua akhlak yang baik, perilaku yang baik, akhlak budi pekerti, norma yang baik, itu semuanya ada pada diri pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajat. Hatta lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin. Tidak diketahui, tidak dikenal kecuali beliau adalah sebagai seorang yang jujur. Artinya beliau terkenal di kalangan kaumnya saat itu, di antara orang-orang Arab saat itu, sebagai orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Lima syahadu min amanatihim, karena mereka menyaksikan secara langsung bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang amanah, bersidqi hadisihi, dan ucapannya selalu benar, tidak pernah berbohong, wa taharatihi, dan kesucian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma balagha 12 sanatan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia 12 tahun, kharaja ma'a ammihi Abi Thalib, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib ila Syam, untuk berdagang ke Syam. Syam itu adalah daratan yang wilayah di timur tengah sana. Batasnya adalah antara Arish dan Balis, dari sebelah utara Mesir sampai sebelah daerah yang di barat dari Irak, wilayah Irak. Maka mencakup beberapa negara saat ini dipecah jadi beberapa negara, yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Hatta balagha Busra, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dagang bersama pamannya ini sampai di Busra. Busra itu adalah kota, suatu wilayah yang ada
di barat daya dari Suriah. Barat daya dari Suriah. Fara'ahu Bahira ar-Rahib. Saat beliau ada di pasar, ada terkenal disebut dengan pasar Busra. Pada zaman itu, di sana ketemu dengan seorang rahib yang bernama Bahira. Bahira ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau menjelaskan, Bahira ini seorang rahib dan rohib karena ya'rifu sifat Muhammad. Beliau ini Bahira mengetahui sifatnya Nabi Muhammad. Ala hasabi ma fil kutubil qadimah, sebagaimana disebutkan di kitab-kitab terdahulu, yaitu Injil yang menyebutkan tentang sifat Muhammad. Taurat juga menyebutkan sifat Muhammad. Bahira ini tahu. Karena semua nabi, kullu nabiyyin basyara bihi. Semua nabi itu menyampaikan bahwasanya nanti akan ada nabi akhir zaman. Namanya Muhammad. Annahu sayati nabiyyun, bahwasanya akan datang seorang nabi nanti, sifatuhu kadza wa kadza. Sifatnya begini, sifatnya begitu. Ya, disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Fa'amilu bihi, kalau kalian ketemu dengan yang bersifat seperti ini, maka berimanlah kepadanya. Nah, ini diketahui oleh Bahira sifat-sifatnya seperti apa. Hadza rahib Bahira ini, rahib Bahira ini, lamma jaa rabbu Quraisy wa nazalu bil qurbi minhu, ketika datang rombongan kafilah dagang dari Quraisy, saat itu diantaranya adalah Abdul Muttalib yang mengajak Nabi Muhammad SAW saat itu masih sebelum menjadi nabi, masih berusia 12 tahun. Wa nazalu bil qurbi minhum, mereka singgah di dekat tempat Bahira. Lamma asyrafu, ketika mereka melihat, ketika mereka datang, ra'a asy-syajara sajidan. Bahira melihat ada pohon yang sujud. Ra'al asjar, bahkan pohon-pohon, tidak hanya satu pohon, tasjudu, sujud. Wa huwa indahu ilmun akhadahu minal kutubil qadimah, dan Bahira tahu di kitab-kitab terdahulu annal asjar la tasjudu illa lil anbiya. Bahwasanya pohon itu kalau terlihat sujud, maka berarti di situ ada seorang nabi atau calon nabi. Qala hadzal rabbu fihimun nabi, maka Bahira mengatakan ini rombongan ini ada calon nabi. Di sini kalau nggak nabi, ada calon nabi yang bakal jadi nabi nanti. Alladzi basyara bihil anbiya, yang mana sudah diberi tahu, dikabarkan oleh para anbiya sebelumnya. Wa ra'a ghamamatan tudhallilun nabi, dan lalu Bahira lihat ke atas ada awan yang selalu menaungi Nabi SAW dari panas matahari. Ada dua tanda yang ditemukan, dilihat oleh Bahira pada Nabi Muhammad, yang pada Muhammad saat itu, yaitu pohon yang sujud dan awan yang selalu mengiringi Nabi kemanapun Nabi berjalan. Muhammad SAW berjalan. Fanazala, kemudian Bahira yang menghampiri mereka, fatasafahahum, bersalaman dengan mereka, rombongan tersebut. Wa kana indahu ilmun anna akhiral anbiya baina katifayhi khatamun nubuwah. Bahira juga tahu bahwasanya nabi yang terakhir nanti itu tanda kenabiannya ada di pundak ini. Di pundak, di bawah leher ada khatamun nubuwah. Dalam hadis yang lebih rinci menjelaskan bahwasanya ada tanda kenabian di sini. Bentuknya
sebesar telur, ada yang meriwayatkan sebesar telur burung dara. Warnanya ada yang menyebutkan agak kemerahan, ada di bawah leher agak condong sedikit ke pundak yang sebelah kiri. Itu khatamun nubuwah. Penasaran Bahirun, ingin lihat benar nggak? Wa ahlu Makkah makanu yalbasuna siwa izarin warida. Dulu orang-orang Makkah itu kebiasaannya pakai sarung dan pakai surban. Fi syiddatil har, kalau kondisi cuaca sedang panas. Kalau muhrim fil hajj, ya, kalau kita lihat orang yang haji atau orang yang umroh pakai pakaian ihram, begitu dulu pakaiannya orang-orang Makkah. Kanu yatabarradun, supaya nggak terlalu terasa panas, maka pakaiannya adalah dua lembar kain, yang satu untuk sarung, yang satu dikalungkan untuk di leher ini untuk jadi surban bahasa kita. Seperti orang yang melaksanakan ihram untuk haji atau umrah. Begitu pakaian mereka dulu, supaya untuk dalam cuaca yang sangat panas tidak terasa panas. Yatabarraduna bihadza zi. Mereka punya pakaian, ciri khas pakaian seperti itu orang-orang Makkah. Karena baru maka otomatis kelihatan. Karena doro ilama baina katifaihi, di antara kedua pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajada khataman nubuwah. Lihat, itu dia tanda kenabian. Ada di sosok anak ini yang saat itu berusia berapa tadi? 12 tahun. Ya, dalam hadis yang dikatakan oleh para ulama pendapat yang paling kuat, ya, dengan ada beberapa versi riwayat, tapi yang paling kuat kesimpulan di antara para ulama menyimpulkan bahasanya tandanya ada di sini, di bawah leher, posisinya antara dua pundak, agak condong sedikit ke pundak yang sebelah kiri. Ya, itu khatamun. Itu yang saya ingat. Insya Allah nanti kita bacakan di kitab selanjutnya, ada riwayat-riwayat, beberapa riwayat tentang hal itu, menunjukkan tentang khatamun. Ini orang yang ngerti, itu yang dicari. Wah, ini ternyata ketemu. Lalu apa kata Bahira saat itu? Sa'alaman Abu Hadza, siapa bapaknya anak ini? Kata Bahira, oleh Abu Thalib anak ammuhu. Maksudnya ini udah nggak punya bapak, tapi saya pamannya yang rawat dia, yang ngasuh dia. Maqala ini usika antarji abi ila baladika. Saya sarankan, kata Bahira, bahwa baliklah aja ini anak nih. Ya, bahwa pulang. Ini aksha alaihi minal Yahud, karena saya takut nanti di sana banyak orang Yahudi. Ya, di Syam itu saat itu nanti kalau orang Yahudi tahu ini bakal dibunuh. Kebiasaan orang Yahudi, mereka membunuh Nabi. Ya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka itu membunuh Nabi dengan keyakinan bahwasanya kata mereka nggak ada lagi Nabi, nggak ada lagi Rasul setelah Nabi Musa. Musa itulah yang terakhir, dan agama mereka itulah yang kata mereka satu-satunya agama yang benar. Nah, keyakinan mereka seperti itu, dengan memalsukan isi dari Taurat dan meriwayatkan perkataan yang dusta yang disebutkan kepada Nabi Musa. Kata mereka, Nabi Musa itu pernah ngomong gini, syariati la tunsaku abadan, katanya. Kata mereka, syariat Nabi Musa pernah ngomong gitu, syariatku ini nggak dinasakh lagi, nggak ada lagi Nabi setelah katanya. Padahal tidak sebenar seperti itu. Justru seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya Bahira saja membaca dari kitab-kitab terdahulu, termasuk Injil, termasuk Taurat, menyampaikan bahwasanya nanti akan ada Nabi yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, seperti itu,
ciri-cirinya, tanda-tandanya disebutkan semuanya, namanya Muhammad. Ya, dan semua nabi dan rasul menyampaikan ini. Nah, akhirnya kata Bahira, bawa pulang nih anak ini anak istimewa. Ya. Nanti kalau orang Yahudi tahu, ya bakalan dibunuh sama orang Yahudi. Hadzal ladzi hasala minar rahib rahimah. Ini adalah yang diceritakan tentang pertemuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu dengan rahib Bahira. Faja'a wa akhadha bi yadihi wa qala hadza sayyidul alamin. Bahira kemudian mendekati Rasulullah, kemudian menggandeng tangan, menarik tangan Rasulullah, mengatakan inilah Sayyidul Alamin, pemimpin seluruh alam. Hadza Rasulur Rabbil Alamin, inilah nanti Nabi, bakal jadi seorang Nabi untuk umat manusia dan jin. Hadza ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Kata Bahira, inilah yang akan diutus sebagai rahmat lil alamin. Faqila lahu wa ma ilmuka bidzalik. Lalu orang-orang, bagaimana kamu ngaku-ngaku seperti itu? Nanya ke Bahira. Qala innakum hina aqbaltum minal aqabah. Ketika kalian menuju ke sini dari Aqabah, lam yabqa syajaratun, kata Bahira, tidak ada satu pohon pun, wala hajarun, atau satu batu pun, illa kharra sajidan, kecuali bersujud. Bahira bisa lihat. Mereka yang nggak bisa melihat. Semua pohon yang dilewati bersujud. Semua batu-batuan yang dilewati bersujud. Wala yasuduna, kata Bahira, dan mereka itu tidak sujud illa linabi, kecuali untuk seorang nabi. Ini bakalan jadi nabi nih, kata Bahira. Wa inna najiduhu fi kutubina, kata Bahira, ini ada di kitab-kitab kami. Wasala Abu Thalib, lalu dia minta kepada Abu Thalib, faraddahu khufan alaihi minal yahud, supaya mengembalikan Muhammad, tidak meneruskan perjalanan ke Syam karena takut nanti dari orang-orang Yahudi jika tahu yang seperti ini bakalan dibunuh. Tsumma kharaja tsaniyan ila Syam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan perjalanan dagang kedua kalinya ke Syam ma'a Maisarah, bersama dengan Maisarah, ghulami Khadijah, budaknya Khadijah, berdagang di sana. Radhiyallahu anha fi tijaratin laha. Yang kedua ini Rasulullah dipercaya untuk berdagang, membawa barang dagangan dari Khadijah. Qabla ayyatazawwajaha, sebelum Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah. Hatta balagha ila suqi Busra, sampai ke pasar Busra, faba'a tijaratahu, lalu habis semuanya barang dagangan. Dan banyak yang disaksikan oleh Maisarah, disampaikan, dilaporkan pada Khadijah tentang kejujuran Nabi dalam berdagang. Bagaimana berdagang yang menguntungkan didasari, dilandasi dengan kejujuran. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendengar cerita seperti itu Khadijah kemudian minta untuk dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah orang yang istimewa. Falamma balagha 25, ketika Rasulullah sudah berumur 25 tahun, sanatan tazawwaja Khadijah, beliau menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Khadijah itu adalah salah satu di antara afdhalun nisa'i ahli jannah, paling mulia perempuan-perempuan ahli surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Fatimah binti Muhammad, kemudian Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Maryam binti Imran, dan Maryam binti Imran, ibunya Sayyid Nabi Isa alaihi salam, wa Asiyah binti Muzahim, kemudian Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, imra'atu Fir'aun. Dan ini hadis meskipun dhaif, namun yang bisa kita jadikan untuk dalil dalam masalah-masalah tentang fadha'il atau fadilah. Karena ini menyebutkan tentang keutamaan dari perempuan-perempuan yang diberi keistimewaan, kemuliaan oleh Rasulullah, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya.
bermanfaat bagi kita semuanya, semakin menambah cinta kita kepada mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.